warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rogina Nur Humaira sebagai moderator kelompok 1 akan mempersilahkan pemateri kelompok 1 untuk memaparkan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi pertama, yaitu pengertian etika. Etika atau Yunani kuno atau etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenal standar dan penilaian moral. Etika juga mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pengertian nilai, norma, dan moral. Pengertian nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada sesuatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai membuat elemen pertimbangan dan membawa ide-ide seseorang individu mengenal hal-hal yang benar, baik, dan diinginkan. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Juga sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan. Pengertian moral. Moral berasal dari kata mos atau meros yang artinya kesusilaan, tabiat. Kelakuan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsawan, negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Adi Suci, yaitu definisi dimensi politisi manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai makhluk berbudaya, kebebasan sebagai makhluk individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam kehidupannya senantiasa tergantung pada orang lain. Hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial. 2. Dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis mencakup kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai sumber kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat dan sebagai satu kesatuan yang menentukan kerangka manusia. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan a. Asas legitimasi hukum, b. disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis, c. dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya. Legitimasi moral. Ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dan dalam penyelenggaraan negara. Ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.